Shalom. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-31. Matius pasal yang ke-13, ayat 31 dan 32. Kalau Bapak Ibu ikuti khotbah-khotbah saya, pasti tahu bahwa saya sejak awal terkesima dengan prinsip kerajaan. Dan itu yang memerdekakan hidup kita. Jadi kalau kita belajar Injil, itu ada dua derivatif. Yang pertama dikatakan Injil kerajaan sorga yang dibentangkan sama Yesus. Kemudian dari sisi satunya lagi, dari angle yang berbeda, Paulus mengajarkan Injil kasih karunia. Tetap satu Injil, tetapi good news ini ada dua angle yang dibahas. Yang satu, kasih karunia, membahas tentang pertobatan manusia, keselamatan manusia. Kemudian setelah dibenarkan, kita sekolah kehidupan, kita dikuduskan setiap hari, proses sanctification. Sampai akhirnya Paulus juga menjelaskan tentang proses glorification, di mana kita dimuliakan pada akhirnya. Yesus mengajarkan prinsip kerajaan untuk kita hidup sehari-hari. Supaya kita merdeka, kita mengerti. Dari semua angle kehidupan kita paham apa yang dia mau kita lakukan. Salah satunya adalah ini. Salah satunya diajarkan tentang Matius 13 ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, jadi banyak sekali perumpamaan, banyak sekali pelajaran yang dia berikan. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Perhatikan kalimat ini. Biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ini pengertian-pengertiannya harus jelas dulu. Hal kerajaan sorga adalah seperti biji yang ditanam. Kemudian ada kata benih. Kemudian di sini ada kata pohon. Kemudian ada kata yang bersarang pada cabang-cabangnya. Perhatikan urutan ini. Ini yang Yesus ajarkan. Pertama kali selama 26 tahun saya belajar firman Tuhan. Pertama kali waktu belajar tentang prinsip ini, saya dibuat bangga dengan Alkitab bahasa Indonesia kita. Selama ini juga bangga, maksudnya bukan bangga sama Alkitabnya, bangga sama kosakata bahasa Indonesia kita. Karena bahasa Indonesia ini sangat terbatas dibanding dengan bahasa Inggris misalnya. Pertama kali ketika kita belajar tentang kata biji dan benih, itu di dalam bahasa Indonesia dibedakan. Kalau belajar bahasa Inggrisnya, versi-versi bahasa Inggris, dia hanya menyebutkan seed, hanya S-E-E-D. Bahkan kalau belajar ayat ini dikatakan the mustard seed is the smallest of all seeds. Jadi tetap pakai kata seed gitu ya. Dia cuma sebut aja mustard seed, biji sesawi. Bahasa Indonesia menjelaskan dengan sangat gamblang, dikatakan bahwa biji itu beda sama benih. Dan itu sangat jelas akhirnya untuk pembelajaran ini. Biji itu adalah sesuatu yang sangat mentah. Sesuatu yang raw, yang mentah, yang kita miliki. Ketika kita memulai sesuatu itu dimulai dari sebuah biji. Jadi sesuatu yang sangat kecil, makanya biji sesawi. Benih itu adalah biji yang dikondisikan. Itu benih. Jadi biasanya benih itu kemudian kalau kita pelajari tentang prinsip ini, Tuhan seolah-olah datang kepada kita, dia tanya, kamu punya apa? Kita katakan, saya hanya punya biji ini Tuhan. Imanku hanya sebesar ini. Diambil sama dia, bermitra sama dia, biji yang kecil itu dijadikan benih. Kemudian dia akan tanya lagi sama kita, yuk kita tanam sekarang. Sama seperti prinsip ketika kita belajar bahwa dia adalah ahli bangunan, dia gak akan paksa kita. Dia akan katakan begini, biji ini yang aku kondisikan jadi benih, yuk kita tanam. Karena di dalam proses itu, nanti kamu akan bertumbuh menjadi sebuah pohon yang indah,
Dan bahkan nanti pada ujungnya cabang-cabangmu itu tempat bersarang burung-burung, artinya adalah hidupmu jadi berkat. Itu maksudnya. Jadi ini prinsipnya. Ya, ini adalah eksposisi ringan dari Matius 13 ayat 31 dan 32. Urutannya seperti begitu, ya. Nah, ketika bicara tentang sesuatu yang ditanam, itu berarti kita harus mengerti bahwa pohon ini merupakan sebuah metafor dari kehidupan rohani manusia. Kehidupan rohani manusia. Itu sebabnya Mazmur 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan begini. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Nah, ayat-ayat seperti begini seringkali yang saya katakan di bulan lalu merupakan ayat-ayat yang seringkali dimutilasi. Artinya dimutilasi, main comot-comot aja, kemudian main dihotbahkan saja tanpa melihat konteksnya. Itu yang saya sebut eisegesis, bukan exegesis. Sesuai sama keinginan saya main ambil-ambil ayat aja, kemudian saya cocok-cocokin sama keinginan saya, dan akhirnya menyesatkan banyak orang. Itu sebabnya ayat-ayat seperti Matius 6 ayat 33, Mazmur 1 ayat 3, itu banyak sekali disalahartikan karena kedengarannya sangat nikmat. Mazmur 6 ayat 33 contohnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu tugas kita. Kemudian bagian daripada kerajaan sorga adalah menambah-nambahkan the added values, sesuatu yang dia akan tambah-tambahkan. Itu tugasnya kerajaan sorga, bukan tugas kita. Tugas kita mengejar kerajaan sorga dan kebenarannya. Prinsipnya kita harus mengerti dulu. Kita abaikan itu karena kita suka dengan bagian kedua, bahwa saya akan ditambah-tambahkan. Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga juga seperti itu. Karena di ujung daripada ayat ini keluar kalimat yang sangat-sangat sejuk. Dikatakan gini, Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon. Ya, kita sudah tahu pohon itu adalah metafor dari kehidupan rohani kita. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Daun tidak akan layu. Ya. Ini yang kita suka. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita kutip-kutip, kita mutilasi ayatnya, nggak lihat konteksnya, kemudian kita akhirnya kecewa sama Tuhan. Mana katanya berhasil dalam hidup ini? Kok ada tantangan, kok ada proses, kok ada hal-hal nggak enak terjadi? Kita lupa bahwa di ayat itu ada satu kata yang sangat penting, yaitu ditanam. Ditanam itu berarti letaknya di bawah tanah. Letaknya berarti 11-12 sama bangkai. Itu sebabnya ketika di dalam sebuah proses, iblis akan datang sama kita karena kita merasa seperti bangkai, karena sebelah kanan kita itu letaknya sama di bawahnya tanah. Dia akan kerap kali katakan pengharapanmu pupus. Selesai udah. Dan kita percaya. Kita tidak paham bahwa peristiwa ditanam adalah peristiwa yang sangat indah. Karena biji yang dikondisikan jadi benih, kemudian ditanam sama Yesus, itu akan menghasilkan sebuah pohon yang indah. Menghasilkan kehidupan yang indah. Satu-satunya yang Alkitab jelaskan tentang sesuatu yang harus dikubur dan tidak boleh tumbuh lagi, itu adalah masa lalu kita atau dosa kita. Ya. Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-4 dikatakan begini. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini adalah ayat yang digunakan ketika kita melakukan sebuah proses baptis. Proses baptis. Beberapa hari lalu saya membaptis seorang anak muda yang terima Yesus. Dan dia masih belum mengerti waktu saya katakan, waktu kamu nanti masuk ke dalam air, itu adalah proses di mana dosa masa lalumu dikubur. Dan ketika engkau keluar dari air itu adalah proses di mana engkau menjadi manusia yang baru. Itu arti daripada ayat ini.
Ya. 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan begini. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Wow. Jadi biji itu dikondisikan sama Tuhan jadi benih, kita lahir baru, bahkan kalau kita hidupnya sedang dipulihkan sama Tuhan, tumbuh sebuah pohon yang baru dalam hidup ini, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Luar biasa. Kerap kali sudah pasti kehidupan ini akan mengalami yang namanya bahkan kita sebut under pressure, di bawah tekanan. Itu adalah momen-momen ketika kita sedang ditanam sama Tuhan. Nasihat saya hari ini, jangan cabut diri kita dari proses itu. Jangan cabut diri kita dari proses itu. Biarkan Tuhan tanam, dan memang tidak enak. Letaknya di bawah, seolah-olah berantakan di bawah, karena itu yang kita lihat. Gelap, 11-12 sama bangkai, dan seolah-olah sepertinya gak ada pengharapan. Kita udah belajar di waktu yang lalu, dari persepsinya manusia seperti Abraham katakan, seolah-olah tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi ingat satu hal, yang menumbuhkan pohon yang baru dalam hidup kita, bahkan nanti buahnya, itu selalu seturut dengan waktunya Tuhan. Nah masalahnya seringkali ada benih-benih yang tertabur, itu benih yang salah. Makanya saya mau beritahu hari ini, semua tindakan kita dan semua perkataan kita itu adalah sebuah biji yang dikondisikan jadi benih yang kita tanam. Dan hati-hati, ada benih yang benar, ada benih yang salah. Semua yang kita lakukan. Bahkan hari ini kita hidup karena ada benih atau biji yang tertanam atau ditanam sama kita. Atau ditanam mungkin sama orang lain yang membuahkan kehidupan hari ini. Hati-hati. Hati-hati untuk mengambil keputusan apa yang saya mau tanam dalam hidup saya. Be careful. Karena itu akan menjadi jalan hidup kita pada akhirnya. Saya tidak pernah katakan bahwa oh, berarti kalau ada orang yang pernah bersalah sama kita, berarti kita punya kontrol atau power di mana kita bisa mencabut semua benih-benih yang salah. Terkadang kita nggak ngerti, terkadang kita tidak paham, terkadang kita tidak tahu, bahkan ketika akhirnya kita hidup dan berbuahnya salah, karena benih-benihnya salah. Karena semua benih itu akan menumbuhkan buahnya. Dan buahnya pasti sama. Benih apel akan menumbuhkan buah apel. Gak mungkin benih apel menumbuhkan buah jeruk, tuh gak mungkin. Saya percaya firman Tuhan hari ini, sebentar kita lihat, kita akan dipulihkan. Dan bahkan kalau sampai ada benih-benih yang salah, hari ini Tuhan mau cabut, digantikan dengan benih yang benar. Karena banyak mungkin keputusan kita dan tindakan kita yang salah. Ketika kita bicara soal yang menumbuhkan itu Tuhan, buka sama-sama di 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan begini, Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Tuh, makin diperjelas. Kita kasih bijinya, Tuhan yang menyediakan benihnya. Dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, benih bagi kita. Dan perhatikan ini, melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Yang tumbuhin siapa? Tuhan. Kalau sudah genap waktunya, jangan cabut diri kita. Jangan cabut diri kita. Karena makin ditanam itu berarti Tuhan tahu bahwa ada akar yang harus mengakar sampai ke dalam. Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7 mengatakan begini. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan 7. Saya banyak bagikan ayat, Bapak Ibu catat, nanti direnungkan kembali di rumah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Perhatikan ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia,
dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Perhatikan ini, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika benih itu ditanam, dan kita pasti punya kecenderungan pengen cabut benih itu karena gak enak posisinya. Tabur hari-hari sulit kita, tabur benih itu dengan sebuah pupuk yang sangat indah, yaitu ucapan syukur. Kalau mau akarnya merambat ke dalam, iman dikokohkan, ada kuasa di balik ucapan syukur. Nanti beberapa bulan ke depan kita akan bahas the power of thanksgiving. Jelas ayat Alkitab katakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itu korelasinya sangat erat dengan yang namanya akar. Kasih pupuk, pupuknya apa? Akar. Pupuk buat akar itu apa? Ucapan syukur. Dan kalau sudah genap waktunya, Tuhan akan menumbuhkan buahmu dan bahkan melipat gandakannya. Biarkan Tuhan yang lakukan. Sama seperti pohon bambu yang dikasih pupuk selama 5 tahun. Bayangkan dalam waktu hanya seminggu, dia bisa bertumbuh 27 meter dalam seminggu. Setelah 5 tahun. Dan akarnya begitu kuat, sehingga badai sebesar apapun tidak sanggup merontokkannya. Itu bambu. Coba lihat, kalau kita bicara buah roh gitu ya, coba lihat Galatia 5 ayat 22 dan 23. Karena ini ayat populer. Dan ingat, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini disebutnya buah roh, bukan buah-buah roh. Mungkin dulu di sekolah minggu dikatakan buah-buah roh. Bukan, buah roh. Berarti kalau satunya nggak ada, berarti buahnya rusak. Satu, buah roh. Karena hidupnya satu. Dikatakan begini, di dalam buah roh, di dalam hidup kita, kalau kita mau ditanam, ini akan muncul dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9. Saya nggak akan bahas semuanya, mengingat waktu. Coba lihat 3 pertama saja. Ya, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Alkitab kita yang sering mungkin dikatakan baru-baru ini, Alkitab tidak bisa dijadikan patokan. Saya sedih lah kalau dengar kayak gitu ya. Kita sudah pernah bahas juga ya. Bahkan kalau mau dikatakan progresif udah lama lah. Bukan, ini baru menguak aja berita-berita. Udah lama. Yang saya katakan tadi, mutilasi ayat itu juga progresif dari zaman dulu. Keinginan manusia dicocok-cocokin sama firman Tuhan. Banyak contohnya. Ya, kita nggak punya waktu untuk lakukan itu sekarang. Ya, perhatikan ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Urutannya luar biasa ya. Paulus menulis ini kepada jemaat di Galatia. Perhatikan apa yang ditulis sama Yohanes. Ya. Yohanes 15 ayat 10 dan 11. Ingat ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Perhatikan Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, kalau tinggal di dalam kasih, apa yang terjadi? Supaya apa? Sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu jadi penuh. Urutannya jelas. Yang tulis berbeda loh. Walaupun yang penulisnya berbeda, sumbernya kan satu, Tuhan. Walaupun ditulis 1400 sampai 1500 tahun di dalam budaya, kultur, bahasa, background yang berbeda-beda, bahkan zaman yang berbeda-beda, tetap semuanya nyambung. Itu sebabnya Alkitab harus dijadikan patokan. 300 nubuatan tentang Yesus semuanya sudah digenapi. Itu probabilitasnya tidak mungkin. Kalau dengan bahasanya manusia, bahasa orang yang mengerti statistik, itu tidak mungkin 300 digenapi semua sama Yesus. Yohanes menulis, kalau engkau tinggal di dalam kasihku, sukacitamu jadi penuh. Disambung lagi sama Paulus ketika dia menulis suratnya untuk jemaat di Filipi. Filipi pasal yang keempat ayat 4 sampai 7. Firman Tuhan katakan begini. Filipi 4 ayat 4 sampai 7.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kasih, sukacita toh. Sekarang dia mulai dengan sukacita. Yuk, ya, keep your joy. Bersukacitalah senantiasa. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan ayat 7. Kasih, sukacita, apa yang dikatakan ayat 7? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wow. Itu Alkitab kita. Masih mau berani-berani bilang gak jadi patokan. Semuanya nyambung. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalau ingat khotbah saya beberapa bulan yang lalu, jalan, kebenaran, dan hidup. Ratusan tahun, mungkin 600 sampai 700 tahun ditulis sama Yesaya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu kaitannya dengan apa? Jalan, kebenaran, dan hidup. Masuk ke dalam jalannya Tuhan. Orang bilang apa? Mana ujungnya? Kan gak kelihatan. Kan Tuhan seringkali memang tidak kasih tahu ujungnya. Sama seperti perjalanannya Abraham, sama seperti perjalanannya Majus. Mereka gak pernah tahu kota yang mereka akan tujui. Mereka hanya percaya sama pimpinan Tuhan. Tuhan katakan apa? Masuk ke dalam jalanku, karena aku adalah penasehat ajaib. Aku akan nasihati kamu nanti selagi berjalan. Selagi berjalan kamu akan menemukan kebenaran. Apa kebenarannya? Kamu akan tahu dan kamu akan sadar bahwa Allahmu adalah Allah yang perkasa. Dan di dalam perjalanan kamu akan tahu bahwa Bapakmu adalah Bapak yang kekal. Dan setelah itu kamu akan menghidupi sebuah hidup yang berkelimpahan yang aku janjikan kepadamu. Kenapa? Karena aku adalah Raja damai. Dahsyat. Dahsyat. Itu Alkitab kita. Masih mau berani-berani bilang gak jadi patokan. Come on. Ini hanya segelintir yang saya bisa bagikan hari ini. Belum lagi yang banyak. Makanya sering kali saya nangis kalau baca Alkitab. Dan ketagihan. Ketagihan saya. Karena pewahyuannya sangat-sangat luar biasa. Setelah itu tumbuh. Ya, Mazmur tadi katakan apa? Ditanam. Ditanam berbuah pada musimnya. Berbuah pada musimnya kemudian dikatakan apa? Daunnya tidak akan layu. Wow, daunnya tidak akan layu. Berarti apa? Musim boleh berganti, daun gak akan layu. Daun itu adalah mahkota untuk sebuah pohon. Pohon itu kelihatan indah kalau ada daunnya. Sama seperti seseorang itu indah kalau ada rambutnya. Coba baca dua, ini selingan aja ya. Saya cuma mau kasih tahu aja ya. Bahwa saya kalau baca ayat ini saya suka sedih. Lukas 21, sampai hafal saya. Ayat 18. Kalau ditampilkan di belakang Bapak Ibu baca aja, saya gak mau baca. Udah? Ya udah. Saya gak mau baca, sedih soalnya. Ya, balik lagi. Di musim dingin, itu pohon harus simpen nutrisinya. Ya, pohon harus simpen nutrisinya. Jadi untuk dia bertahan di musim dingin, ini kalau kita pernah tinggal di negara 4 musim, saya pernah tinggal di negara 4 musim 13 tahun, jadi saya paham. Kalau yang namanya musim gugur, itu adalah musim sebelum musim dingin. Musim gugur itu adalah ketika nutrisi daripada pohon itu tidak disalurkan kepada ranting-rantingnya. Karena pohonnya harus menyimpan nutrisinya untuk musim dingin. Alhasil yang terjadi adalah daun-daunnya rontok. Daun-daunnya rontok. Kota mengeluarkan banyak uang untuk membersihkan. Karena licin, apalagi kalau campur sama air. Licin daun-daun itu. Tiap hari dibersihkan. Musim gugur. Kenapa? Karena pohonnya harus simpan nutrisinya. Nutrisi tidak disalurkan ke ranting. Ranting tidak punya nutrisi. Daun rontok. Pohonnya survive, berhasil melewati musim dingin. Timbullah musim yang berikutnya. Musim semi. Baru pohonnya bisa mengalirkan nutrisi kembali kepada daun-daunnya, timbullah daun-daun yang baru, dan itu dinamakan musim semi. Firman Tuhan katakan begini sama kita, musim boleh berganti. Tuhan katakan apa? Aku adalah pokok anggur, kamu rantingnya. Karena kita melekat kepada pokok anggur, itu sebabnya musim boleh berganti, nutrisi jalan terus. Daun tidak akan layu, itu maksudnya.
Musim boleh berganti, orang ketemu kita, dia akan katakan, wow, ada damai sejahtera, ada sukacita. Oh, tadi saya lupa kasih tahu. Ingat, yang namanya kasih itu letaknya di roh, kan buah roh. Yang letaknya di dalam jiwa itu namanya jatuh cinta. Jatuh cinta bisa hilang kapan aja. Yang namanya kasih itu adalah keputusan, kekal sifatnya. Yang namanya sukacita letaknya juga di roh, kan buah roh. Temannya sukacita yang ada di dalam jiwa itu namanya kesenangan. Makanya beda, joy itu beda, bukan happiness. Yang namanya kesenangan bisa terusik, bisa hilang kapan saja. Makanya dikatakan the joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan adalah kekuatanku, bukan kesenanganku adalah kekuatanku, bukan. Damai sejahtera juga begitu, letaknya di roh. Temannya damai sejahtera yang ada di dalam jiwanya manusia namanya ketenangan. Ketenangan bisa terusik, kesenangan bisa terusik di dalam sebuah proses hidup. Tetapi yang namanya damai sejahtera dan sukacita tidak bisa dicuri sama iblis. Itu sebabnya orang Kristen ketika ada masalah, mereka bisa katakan, kok seolah-olah seperti ada damai ya? Kok seolah-olah seperti ada sukacita ya? Kok masih bisa tersenyum ya? Kok optimis ya? Beberapa bulan lalu, seorang teman saya kehilangan istrinya. Kehilangan dalam tanda kutip, maksudnya kehilangan sementara, secara fisik. Ya, karena di dalam Tuhan kita akan dipertemukan kembali. Saya nggak pernah lupa di hari ketika dia telepon saya. Mereka sudah kayak adik saya. Dia katakan, Kak, istriku sudah dipanggil pulang tadi pagi. Nangis saya. Kita nangis di telepon berdua. Dan saya nggak pernah lupa kalimat berikutnya yang keluar dari mulutnya dia. Dia katakan begini, Kak, Tuhan Yesus baik. Tambah nangis saya. Wow. Itu orang-orang seperti begitu tuh. Walaupun ketenangan, kesenangannya nggak ada di hari itu. Damai sejahtera sama sukacita kekal di dalam rohnya. Itu orang yang luar biasa. Orang yang membiarkan hidupnya ditanam sama Tuhan. Dan akhirnya apapun yang diperbuatnya berhasil. Karena Tuhan tahu apapun yang dititipkan dalam hidupnya akan dikelola dengan luar biasa. Karena sudah melewati proses itu. Ya, kita balik sebentar ke Matius pasal yang ke-13 ayat 31. Di ayat 32 maksudnya. Dikatakan memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih, apabila sudah tumbuh sesawi jadi besar pada sayuran yang lain, ya bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ingat prinsip ini. Bukan sekedar kita dipulihkan Tuhan, hidup kita. Kenapa kita masih ada dan bernafas hari ini? Karena masih ada orang lain yang membutuhkan hidup kita. Mungkin kita berpikir, enggak, saya hidup sendiri. Saya seolah nggak ada orang yang juga senang dan mengasihi saya, Pak. Jangan salah. Selama kita hidup, berarti ada orang yang masih membutuhkan kita. Kita nggak tahu di depan atau di hari esok kita ada siapa yang berjumpa dengan kita. Karena ada sebuah potensi yang Tuhan mau keluarkan untuk jadi berkat bagi dia. Karena itu selalu begitu, sudah jelas ayatnya. Nah, saya akan tutup dengan ini. Kita tadi bicara soal kita menabur. Ya kan, kita menabur biji benih. Tapi kan kita nggak bisa kontrol kadang-kadang apa yang ditabur sama orang lain dalam hidup kita. Bahkan di dalam kelemahan kita, apa yang ditabur sama iblis bisa tumbuh menjadi sebuah akar yang tidak benar di dalam sini. Bahkan sebuah peristiwa yang terjadi bisa membuat kita bahkan kecewa sama Tuhan. Di bagian ini saya mohon maaf. Karena saya akan tutup bagian ini dan ini agak sensitif. Dan kalau sampai hari ini kita akan ingat tentang peristiwa-peristiwa itu. Paling tidak hari ini kita dapat kuncinya. Ada benih yang ditanam. Mungkin di masa lalu kita. Oleh orang tua kita mungkin. Oleh saudara atau orang terdekat kita. Yang kita nggak tahu caranya. Dan sampai hari ini itu mengakar menjadi akar kepahitan. Sebuah momen peristiwa mungkin yang kita lakukan dalam hidup kita. Sebuah kesalahan mungkin yang kita lakukan dalam hidup kita. Dan kita hari ini punya kepahitan sama siapa? Diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri. Menyesal dan gak ada habis-habisnya. Atau mungkin hari ini
Ada sebuah peristiwa yang terjadi dan karena kita nggak ngerti, kita dibohongin sama iblis, kita kecewa sama Tuhan. Bahkan kita kepahitan sama Tuhan. Apapun itu, hari ini indikasinya jelas. Kalau yang pertama, kalau peristiwa itu masih terekam di dalam pikiran kita dan kita masih ngulang terus, dan kita bahkan membuat skenario sendiri dalam hidup kita. Bahkan kalau ada orang yang pernah nyakiti kita, kita membuat skenario di dalam pikiran kita. Nanti kalau aku ketemu kamu, ini pembalasanku, aku akan giniin kamu nanti, dan lain sebagainya. Itu masih terngiang-ngiang di dalam pikiran kita. Itu adalah indikasi sudah ada akar kepahitan di dalam sini. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua, kalau hari ini kita senantiasa masih mengeluarkan kata-kata negatif, sinis, sarkastik, asumsi, ada kemungkinan besar ada akar kepahitan di dalam sini. Karena mulut tidak bisa mengelabui hati. Bahkan mungkin kita tahu orang di sekitar kita yang kalau ketemu auranya negatif terus, ngelihat keburukan orang terus, gampang marah dan lain sebagainya. Hati-hati, itu indikasi masih ada kepahitan di sini yang gak pernah mau dibahas. Roma 3 ayat 14 mengatakan, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Yang ketiga, indikasinya tubuh kita secara fisik sakit-sakitan. Gak itu mah lah, GERD lah, apalah dalam sini, terus menjalar ke lain-lain lah. Ada kemungkinan besar kita belum lepaskan pengampunan. Ada akar kepahitan di dalam sini. Dan yang paling bahaya, yang keempat, yang paling bahaya, indikasi orang yang kepahitan, orang-orang di sekitarnya dia, apalagi orang terdekat, pun mengalami kepahitan gara-gara dia. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 15. Dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Ini ada kaitannya dengan 2 ayat terakhir yang saya bagikan. Oke, catat ini baik-baik. Jangan jauh-jauh dari kasih karunia Allah. Perhatikan ini. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Seorang bapak yang pahit sama bapaknya yang dulu dan gak pernah melepaskan pengampunan, ada kemungkinan besar anaknya pun pahit sama dia. Karena hal yang dia lakukan dulu, dia akan lakukan kepada anak-anaknya karena belum pulih. Papa saya adalah anak dari tentara Kenil di Manado. Dan papanya sangat kejam, saya gak pernah ketemu sama opa saya. Dia udah meninggal. Di kampung di Tomohon itu dikenal sebagai Pak Lantang yang paling galak di situ. Tentara Kenil, besar badannya, turunan Portugis. Papa saya udah kebiasaan diikat di pohon, ditelanjangin, disemutin semut merah, dipermalukan di kampungnya. Waktu saya dengar cerita ini, setelah saya bertumbuh dewasa, pertanyaan saya cuma satu, Pak, kok papa gak pernah mukulin kita kayak gitu? Kok papa adalah papa yang sangat mengasihi kita, papa kok gak pernah mukulin mama? Kita lihat sosok papa yang sangat-sangat indah setiap hari. Dia katakan begini, sebelum saya nikah sama mamamu, saya pastikan semuanya itu diangkat dan aku lepaskan pengampunan kepada papaku. Karena kalau tidak,
itu menjadi sebuah bagasi ekstra yang dibawa kemana-mana. Bagasi ekstra di dalam perjalanan kalau dibawa kemana-mana, yang repot orang-orang yang traveling sama-sama kita. Karena kita bawa banyak barang, akhirnya dibantuin toh, mereka kena imbasnya. Itu extra baggage namanya. Hari ini, sekali lagi saya mohon maaf, karena saya harus kasih tahu ini, karena Tuhan mau pulihkan kita semuanya. Dengan saya mengatakan ini, ada kemungkinan di antara kita yang teringat kembali dengan peristiwa yang menyakitkan itu dalam hidup ini. Saat ini. Saya tutup dengan ini. Setiap kali kita dengar dan kita bertemu dengan sebuah peristiwa atau perkataan orang yang mengingatkan kita tentang hal-hal yang buruk yang tertanam di dalam sini, itu yang saya sebut dan saya tutup sama ini ya, dengan momen, namanya momen api arang. Saya jelasin. Momen api arang, jangan lupa peristiwa ini. Oke? Saya bagikan 2 ayat ini. Dan saya berdoa ini memulihkan kehidupan kita semuanya. Yohanes 18 ayat 18. Yohanes 18 ayat 18. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang. Ini adalah peristiwa ketika Petrus ngikutin Yesus masuk ke dalam rumahnya imam besar Kayafas. Ya, dia ikutin ke situ dan hari lagi dingin, mereka kemudian pasang, mungkin kalau kita lihat di film-film ada gentong isinya kayu-kayu, dipasangin api karena mereka mau bersanding. Bersanding itu berarti menghangatkan diri di situ. Dikatakan begini, sebab hawa dingin waktu itu, mereka berdiri berdiam di situ. Berdiam itu menghangatkan diri. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Peristiwa ini adalah peristiwa di mana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Karena ditanya sama hamba perempuan dari tempat istananya Kayafas. Tuh, kamu kan muridnya? Bukan. 3 kali. Yesus mati, Yesus bangkit. Penampakan diri Yesus yang ketiga itu ada di Danau Tiberias. Murid-muridnya ada berapa? Ada 7. Dan ini luar biasa, angka-angka di Alkitab itu adalah simbol-simbol yang dahsyat, gak sembarangan ditulis. 3 angka kebangkitan, 7 angka sempurna dalam firman Tuhan. Ada 7 muridnya di situ. Simon Petrus, Thomas, anaknya Zebedius, berarti apa? Yohanes sama Yakobus. Ada Nathanael, ada 2 lagi murid yang tidak disebutkan namanya. Ada 7 di situ. Mereka lagi menjala ikan. Yesus lagi ada di pesisir di pantainya. Tahu nggak dia ngapain? Dia lagi buatin mereka breakfast, makan pagi. Perhatikan ayat terakhir ini, Yohanes 21 ayat 9. Yohanes 21 ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat apa? Api arang. Dan di atasnya ikan dan roti. Ada siapa? Ada Simon Petrus. Mereka belum ngomong loh. Dari pertama-pertama mereka berjumpa, Yesus belum pernah ngungkit-ngungkit apapun. Bahkan gak pernah diungkit sama dia. Di momen ini, Petrus teringat sama momen api arang pada malam hari itu ketika sedang dingin, dia bersanding di sampingnya. Dia pasti teringat. Aduh, dia merasa bersalah. Sesuatu momen peristiwa yang mengingatkan tentang sesuatu kejadian yang tidak enak di dalam hidup ini. Nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah ya. 3 kali dia tanya gini sama Petrus. Apakah dia tanya gini? Kenapa kamu menyangkal saya? Gak pernah. Dia cuma tanya gini. Kamu sayang gak sih sama aku? Iya Tuhan, aku sayang sama kamu. Dia tanya lagi, kamu sayang gak sih sama aku? Dia gak pernah tuduh. Dan dia lagi kasih tahu, kamu kan udah tahu, saya udah mati buatmu. Kamu tahu betapa sayangnya aku sama kamu. Dia gak pernah tuduh, dia tanya isi hatimu, sayang gak kamu sama aku? 3 kali ditanya, 3 kali Petrus menjawab, yes, I love you Lord. Dan 3 kali dia katakan, gembalakan dombaku.
Hari itu Petrus mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan. Dan semua momen-momen yang menyakitkan itu, hari itu dipulihkan. Semua benih kepahitan apapun dicabut sama Tuhan. Dia tanam sebuah benih yang baru, namanya grace, kasih karunia. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jangan jauh-jauh dari kasih karunia. Hari ini, kalau ada yang sampai ingat tentang momen-momen itu dalam hidupmu, lepaskan pengampunan. Biarkan Tuhan mengingatkan momen api arang ini. Nanti satu hari kita mungkin akan ingat lagi. Ketika lihat peristiwa, ketika ada orang ngomong, mungkin ingat lagi sama momen-momen yang dulu. Mungkin momen berduka, mungkin momen orang menyakiti kita, atau mungkin momen di mana kita melakukan kesalahan yang kita susah mengampuni diri sendiri. Ketika itu terjadi lagi, itu adalah momen api arang yang Roh Kudus lagi ingatkan sama kita. Di momen itu, pastikan engkau katakan dalam hatimu, terima kasih Tuhan, kasih-Mu nyata, kasih-Mu besar dalam hidupku, dan engkau telah mencabut semua akar kepahitan, menanam dengan benih yang baru, supaya tumbuh sebuah pohon kehidupan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini keputusan kami. Tuhan tanam benih yang benar dalam hidup kami. Dan kalau sampai ada benih-benih kepahitan dalam hidup kami, dan mungkin hari ini kami baru sadar, Tuhan, ini momennya di mana Tuhan akan cabut itu semuanya. Kami mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan buat orang yang bersalah kepada kami. Kami melepaskan pengampunan buat diri kami sendiri. Dan kami mau stop untuk kecewa sama Tuhan. Kami gak mau percaya sama kebohongan iblis. Karena semua rancangan Tuhan itu indah bagi kami. Di momen api arang ini Tuhan, di mana mungkin kami ingat tentang momen-momen itu, angkat Tuhan semua akar-akar kepahitan dalam hidup kami. Tanami dengan benih yang baru, benih yang akan menumbuhkan pohon kehidupan, yang menghasilkan buah roh, di mana hidup kami, akhirnya ranting-ranting hidup kami, menjadi tempat tenggeran daripada kehidupan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa yang baik. Ini hidup kami, kasih karunia-Mu ada, nyata, terjadi atas kami hari ini. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kami terima firman kebenaran, dan kami akan jadi pelakunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.